Kita mulai ya. Untuk materi yang pertama, di webinar saya membawakan materi tentang strategi keamanan cyber untuk individu dan organisasi. Nah, yang pertama, apa sih itu keamanan cyber? Keamanan cyber adalah praktik melindungi komputer, jaringan, aplikasi perangkat lunak, sistem kritis, dan data dari potensi ancaman digital. Suatu organisasi memiliki tanggung jawab untuk mengamankan data guna menjaga kepercayaan pelanggan dan memenuhi kepatuhan terhadap peraturan. Pentingnya keamanan cyber. Yang pertama, melindungi informasi pribadi seperti nomor, identitas, informasi kartu kredit, dan riwayat medis. Menjaga keamanan finansial karena di zaman sekarang banyak sekali transaksi keuangan yang dilakukan secara online, serta menjamin keberlangsungan bisnis karena serangan cyber dapat menyebabkan kerugian finansial dan kerusakan reputasi suatu organisasi. Jenis-jenis keamanan cyber. Yang pertama, ada keamanan jaringan, yaitu melindungi akses yang tidak sah ke jaringan, dan ada keamanan aplikasi yang melindungi aplikasi dari serangan peretasan, keamanan identitas yang mengendalikan akses ke sistem dan data dengan autentikasi dan otorisasi, keamanan data yang melindungi informasi sensitif dengan enskripsi, data, dan pengendalian akses. Statistik keamanan cyber di Indonesia. Di sini saya ambil dua contoh. Yang pertama ada Indeks Keamanan Cyber Indonesia atau NCSI. Pada tahun 2023, Indonesia menempati peringkat kelima di ASEAN untuk keamanan cyber dengan skor 63,64 dari 100 poin. Secara global, Indonesia berada di peringkat ke-49 dari 176 negara yang disurvei. Nah, yang kedua ada ancaman cyber di awal tahun 2024. Secara keseluruhan, sebanyak 21,2% pengguna diserang oleh ancaman yang disebabkan melalui web selama periode kuartal 1 2024. Hal ini menempatkan Indonesia pada peringkat ke-96 di dunia dalam bahaya yang terkait dengan penjelajahan web. Selain ancaman daring, masyarakat Indonesia juga terpapar ancaman lokal. Pada kuartal 1 2024, Kaspersky mendeteksi ada 10.094.836 insiden lokal pada komputer peserta Kaspersky Security Network atau KSN di Indonesia. Angka tersebut turun 23,35% dibandingkan periode yang sama pada 2023 sebanyak 13.170.332 deteksi. Data tersebut juga menempatkan Indonesia pada posisi ke-76 secara global dalam ancaman cyber lokal. Selanjutnya, untuk jenis-jenis ancaman cybernya, ada ransomware. Ini termasuk sudah familiar ya di kalangan sekarang, yaitu jenis malware yang bekerja dengan cara mengenkripsi file, kemudian membuatnya tidak dapat diakses tanpa kunci deskripsi. Biasanya pelaku ini menuntut suatu tebusan untuk agar data yang dia ambil itu bisa kita akses kembali gitu. Yang kedua ada malware. Malware adalah jenis virus yang merusak atau mengubah data pada komputer tanpa sepengetahuan atau izin pengguna. Sementara itu ada worm yang menyebar melalui jaringan, menggandakan dirinya dan dapat menyebabkan kerusakan ekstensif. Ketiga ada phishing. Salah satu jenis ancaman cybersecurity yang dilakukan dengan email atau pesan yang tampak sah untuk mengelabui penerima. Tujuannya adalah supaya korban mau memberikan informasi pribadi seperti kata sandi atau nomor kartu kredit. Nah, untuk jenis-jenis ancaman cyber ini ada contoh studi kasusnya yang sudah pernah terjadi di Indonesia itu misalnya peretasan situs web milik Universitas Indonesia, pencurian data di Tokopedia, peretasan aplikasi COVID-19, Bank Syariah Indonesia yang diserang ransomware, terus ada serangan web Citylink dan tiket.com pada tahun 2016.
Selanjutnya ada prinsip keamanan cyber. Yang pertama ada kerahasiaan, yaitu hanya pengirim dan penerima yang dituju yang dapat mengakses informasi. Kedua ada integritas. Data hanya dapat diubah oleh pihak yang berwenang secara ilegal. Yang ketiga ada ketersediaan. Data harus selalu dapat diakses saat dibutuhkan. Selanjutnya ada autentikasi. Data harus selalu dapat diakses saat dibutuhkan. Yang terakhir ada akses kontrol, yaitu sistem yang terhubung dengan jaringan akan lebih baik jika memiliki role berjenjang. Selanjutnya ada model keamanan cyber yang biasa diterapkan dalam sistem keamanan, yaitu ada CIA Triad, yaitu ada confidentiality atau kerahasiaan, integrity atau integritas, dan availability atau ketersediaan. Dengan beberapa konsep, yaitu menggunakan firewall yang berfungsi untuk melindungi jaringan pribadi dengan menyaring, membatasi, atau menolak hubungan dengan jaringan luar. Kedua, ada autentikasi dua faktor. Sistem ini menggunakan dua tingkat informasi seperti kata sandi dan nomor kode untuk memastikan keamanan pengguna aplikasi. Selanjutnya ada integrity. Dalam teknologi informasi adalah upaya untuk memberikan data yang konsisten, akurat, dan terpercaya. Beberapa cara untuk menjaga integritas data adalah enkripsi, tanda tangan digital, dan Certificate Authority atau SHIA digital. Alat dan teknologi keamanan cyber ini sama seperti model yang dilakukan dalam keamanan cyber, yaitu ada firewall, antivirus yang memindai berkas atau objek, bukan paket atau jaringan. Selanjutnya ada sistem deteksi intrusi, yaitu memantau lalu lintas jaringan dan mencari ancaman yang diketahui serta aktivitas yang mencurigakan. IDS ini dapat mendeteksi berbagai jenis serangan cyber seperti DOS, malware, dan upaya eksploitasi kerentanan jaringan. IDS mengirimkan peringatan ke tim IT dan keamanan saat mendeteksi adanya resiko dan ancaman keamanan. Selanjutnya ada kebijakan perlindungan data yang ditetapkan di Indonesia, yaitu ada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi atau UU PDP. Undang-undang ini berlaku mulai 17 Oktober 2024 yang diharapkan memperkuat perlindungan data pribadi masyarakat yang tersebar dalam berbagai layanan. Selanjutnya ada pasal 26 ayat 1 UU ITE. Pasal ini secara tegas menjamin perlindungan data pribadi setelah diproses. Serta pasal 27 hingga 37 UU ITE. Pasal ini mengatur kegiatan ilegal di bidang informasi elektronik yang tidak secara khusus berkaitan dengan data pribadi. Nah, selain itu, perusahaan juga perlu menerapkan kebijakan perlindungan data yang merupakan serangkaian prinsip, aturan, dan pedoman untuk memastikan kepatuhan terhadap undang-undang data. Di dalam suatu organisasi itu ada tahap yang namanya Incident Response Plan atau rencana saat terjadi insiden serangan cyber. Incident Response Plan ini adalah seperangkat prosedur yang dirancang untuk mengidentifikasi, menanggapi, dan memulihkan dari insiden keamanan cyber. Tujuan utama IRP ini adalah untuk mengurangi dampak insiden, mempercepat pemulihan, dan memastikan bahwa pelajaran dipelajari dari setiap insiden untuk meningkatkan kesiapsiagaan di masa depan. Adapun komponen utama IRP, yang pertama itu identifikasi insiden, adalah proses awal untuk mendeteksi dan mengidentifikasi insiden keamanan yang sedang terjadi. Kedua ada tanggapan, yaitu langkah-langkah yang diambil untuk mengatasi dan mengelola insiden, termasuk isolasi dan mitigasi. Ketiga ada pemulihan, adalah proses untuk mengembalikan sistem dan layanan ke kondisi normal setelah insiden.
Terakhir ada evaluasi pasca insiden, yaitu analisis setelah insiden untuk mengevaluasi respon, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan, dan memperbaiki proses IRP. Langkah-langkah penerapan IRP seperti yang pertama tadi, identifikasi insiden, yaitu menentukan jenis insiden yang mungkin terjadi, seperti malware, ransomware, atau pencurian data. Klasifikasikan insiden berdasarkan tingkat keparahan dan potensi dampaknya terhadap organisasi. Selanjutnya, bentuk tim respon insiden. Tim ini biasanya terdiri dari profesional IT, manajer keamanan, dan perwakilan dari Departemen Hukum dan Komunikasi. Selanjutnya, ada mengembangkan prosedur dan protokol yang mana prosesnya itu membuat prosedur untuk mendeteksi dan mengidentifikasi insiden. Ini termasuk penggunaan alat pemantauan dan deteksi ancaman. Selanjutnya, implementasi pelaporan, yaitu membuat sistem pelaporan untuk mencatat dan melaporkan insiden kepada pihak yang relevan. Ini termasuk mekanisme untuk melaporkan insiden ke manajemen dan otoritas yang berwenang. Terakhir, yaitu uji dan tinjau rencana. Itu melakukan latihan dan simulasi untuk menguji efektivitas IRP dan memastikan bahwa tim respon dapat mengelola insiden dengan baik, serta tinjau IRP secara berkala dan perbarui sesuai dengan perubahan dalam ancaman teknologi dan struktur organisasi. Pastikan bahwa rencana tetap relevan dan efektif. Maka dari itu, IRP ini adalah elemen penting dalam strategi keamanan cyber organisasi. Dengan memiliki rencana respon yang komprehensif, organisasi dapat mengurangi adanya dampak insiden dari cyber, mempercepat pemulihan, dan memastikan kepatuhan regulasi dalam meningkatkan kesiapsiagaan. Selanjutnya, membudayakan keamanan cyber. Membangun budaya keamanan cyber di organisasi dan individu dapat dilakukan dengan berbagai cara. Di antaranya yaitu memprioritaskan keamanan cyber yang mana dilakukan oleh para pemimpin. Ini biasanya untuk di organisasi ya, yaitu para pemimpin dan manajemen harus menunjukkan komitmen mereka terhadap keamanan cyber, mengalokasikan sumber daya, dan memimpin dengan memberi contoh. Selanjutnya, pembangunan kesadaran terhadap keamanan cyber. Ini bisa dilakukan oleh individu maupun organisasi, yaitu melakukan pelatihan rutin, pengajian pengetahuan, dan penyebaran informasi tentang ancaman terbaru serta teknik perlindungan. Yang ketiga, mengembangkan kebijakan keamanan, yaitu membuat kebijakan keamanan yang mencakup penilaian risiko, strategi mitigasi, dan protokol respons insiden. Selanjutnya, membangun rencana pemulihan, memiliki rencana pemulihan rencana dan bencana dan kelangsungan bisnis yang teruji. Nah, selanjutnya ada membatasi akses dengan ketat, menggunakan kata sandi yang kuat, dan tidak membuka lampiran atau tautan dari sumber yang tidak dikenal. Oke, itu materi singkat yang bisa saya bawakan dalam webinar saya kali ini. Sebelumnya, apakah dari teman-teman ada yang mau ditanyakan atau ingin diperjelas? Bisa ketik di public chat.